Mita adalah seorang wanita miskin yang sedang mencoba merintis menjadi seorang konten kreator. Nah, nanti tolong bapak ya, kamu ikut nanam padi di sawah punyanya Bu Siti. Nanti sama ibu juga. Nanti dapat upah hariannya bisa lebih banyak nak kalau kita itu sekeluarga mengerjakan. Boleh banget, Pak. Tapi aku bisanya bantuin sampai siang aja ya. Soalnya kalau sore aku mau bikin konten, Pak. Nggak apa-apa kan? Nah, kamu itu ya mau nerusin buat konten yang gak jelas itu apa? Iya, Pak. Konten aku itu jelas kok, Pak. Cuma ya emang aku belum nentuin konsep utama. Jadi ya campuran gitu. Soalnya aku masih bingung, Pak. Mau buat konten yang gimana. Jadi ya akhirnya tetap buat konten seadanya. Nah, bukan itu yang bapak maksud. Maksud bapak itu ya mbok kamu itu nyari kegiatan atau pekerjaan yang bisa menghasilkan uang gitu loh. Kamu loh bikin konten terus tapi gak pernah ada hasilnya. Aku kan udah bilang, Pak. Aku baru aja ngerintis jadi konten kreator. Jadi ya belum ada hasilnya dong. Tapi nak, kemungkinan kamu itu bisa berhasil jadi konten kreator itu kecil banget. Apalagi kita ini hidup di desa loh nak. Udah toh, mending kamu itu bantuin bapak sama ibu tuh kerja harian aja. Kalau nggak ya mbok kamu itu nyari kerja yang benar-benar menjanjikan dan bisa menghasilkan uang gitu loh. Tiba-tiba Bu Ayu kemudian datang. Nah, bener tuh apa kata bapak. Kamu ini kerjaannya jangan bikin konten terus yang gak jelas. Ya ampun, ibu ini datang-datang langsung marah-marah. Pak, Bu, aku mohon ya kasih aku kesempatan buat jadi konten kreator. Aku yakin deh aku bakal sukses. Tapi ya bukan sekarang, kan lagi proses. Ya udah, tapi ingat ya, kamu tuh bikin kontennya jangan terlalu sering. Dijadikan sampingan aja, oke? Bapak ini aneh banget sih, kok malah ngebolehin. Pak, kalau si Mita ini dibolehin jadi konten kreator, yang ada dia malah keenaan. Soalnya kerjaannya cuma bikin video yang gak jelas. Dan pastinya ndak ada hasilnya sama sekali. Cuma buang-buang waktu doang. Pokoknya ya, ibu itu ndak kasih izin. Tapi Bu, bapak kan udah ngebolehin. Iya Bu, kasihan si Mita itu mau berusaha. Seharusnya kita itu sebagai orang tua itu harus mendukung. Masalahnya Pak, dia itu usahanya ndak jelas jadi konten kreator yang ndak bisa menghasilkan uang sama sekali. Lagian ya Mita, dengan kamu buat konten kayak begitu, emangnya ada gitu yang mau nonton konten kamu? Udah pokoknya, ibu nggak kasih izin. Udah yuk, mending kita berangkat nanam padi di sawahnya Bu Siti. Ntar kalau kita telat, upah kita berkurang loh. Udah yuk kita berangkat. Tapi Mita, kamu di rumah aja jemurin baju dulu sebentar. Nanti bapak sama ibu bisa ngerjain duluan. Iya deh Bu, kalau gitu nanti habis ini Mita bakal langsung jemurin baju. Terus setelah selesai jemurin baju, Mita bakal nyusul ibu sama bapak nanam padi di sawahnya Bu Siti. Bagus, bagus. Ya udah kalau gitu, bapak sama ibu berangkat duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana caranya ya supaya ibu itu ngasih izin aku jadi konten kreator? Ya udahlah, ntar aku coba buat ngebujuk ibu lagi. Sekarang mending aku jemurin baju dulu, biar nanti kalau selesai aku bisa langsung nyusul bapak dan ibu ke sawah. Mita pun menjemur baju di depan rumahnya. Ya ampun Mita, kok kamu baru jemurin baju sih jam segini? Ini udah mau siang loh Mita. Loh, emangnya kenapa Bu Tini? Ini juga kan yang saya jemurin baju saya dan orang tua saya. Nggak ada hubungannya Bu. Suka-suka saya dong mau jemur baju jam berapapun. Lah, kok nyolot? Saya itu kan cuma ngomongin supaya kamu itu jadi gadis yang nggak pemalas. Oh iya, sekarang kamu masih jadi konten kreator yang nggak jelas dan nggak ada penontonnya ya? Iya Bu, emangnya kenapa? Toh saya ini juga kan lagi merintis, jadi penontonnya emang belum banyak. Halah, kamu nih alasan aja. Perasaan kamu udah agak lama tuh bikin kontennya. Tapi ya karena memang kamu itu kontennya jelek, makanya deh gak ada yang mau nonton konten kamu. Lagian ya dengan keadaan kamu yang miskin ini, mana bisa bikin konten yang bagus. Udah, mending kamu itu nyari kerja yang bener. Maaf ya Bu, Ibu Tini ini terlalu ikut campur urusan saya. Hei Mita, saya itu baik hati loh ngasih saran dan nasihatin kamu. Harusnya kamu itu bilang makasih. Dan juga orang tua kamu tuh pasti gak pernah kan nasehatin kamu kayak begini. Makanya deh kamu itu ngeyel tetap jadi konten kreator yang gak jelas. Bu, saya tuh gak perlu saran dan nasihat dari ibu. Dan juga ya orang tua saya itu udah selalu nasihatin saya. Daripada ibu itu ngurusin hidup saya, mending ibu itu urusin hidup ibu sendiri.
kurang ajar banget kamu ya. Jadi orang miskin kok sosokan banget. Astagfirullah, Bu Tin ini apa-apaan sih? Saya diem-diem kok didorong kayak begini. Sakit tahu Bu. Apa kamu bilang? Diem-diem. Kamu loh omongannya nggak sopan dan kurang ajar. Kamu nggak diajarin apa sopan santun sama orang tua kamu? Lih, lama-lama sebel juga ya ngomong sama orang miskin yang nggak tahu diri dan jadi konten kreator yang nggak jelas dan nggak bisa menghasilkan uang. Udah lah, mending aku pergi aja. Permisi. Astagfirullah, kenapa ya aku selalu diginiin? Mentang-mentang aku ini anak dari orang miskin, terus mereka seenaknya menzolimi dan meremehkan aku. Duh, tapi aku nggak boleh terlalu sedih, apalagi sampai nyerah. Udahlah, daripada aku mikirin sesuatu yang nggak jelas dan nggak bermanfaat, mending aku lanjutin aja ini jemurin baju. Biar kalau selesai aku bisa langsung ke sawah bantuin bapak dan ibu nanam padi. Mita pun kemudian menyelesaikan menjemur baju, kemudian berangkat ke sawah. Namun di pertengahan jalan, Mita, kamu gimana sih? Jalan gak lihat-lihat, jadinya kamu nyenggol saya kan? Maaf Pak Tono, perasaan saya itu jalannya udah bener. Dan bukannya Pak Tono ya yang sengaja jalan kayak begitu dan nyenggol saya. Kurang ajar kamu ya, udah nuduh saya sengaja nabrak kamu. Udah jelas-jelas kamu itu yang salah juga. Duh, walaupun Pak Tono yang salah, tapi kayaknya dia nggak bakal ngakuin deh. Yang ada, ini masalahnya bakal makin membesar. Ya udahlah, mending aku aja yang ngakuin kalau aku ini yang salah. Hei Mita, kamu nih kok malah ngelamun sih? Bener-bener gak sopan santun kamu ya. Ya ampun Pak, saya bener-bener minta maaf ya. Saya akuin, saya yang salah. Nah gitu dong, kalau udah tahu salah itu ya minta maaf. Dan diakuin aja, jangan malah balik menyalahkan orang. Ngomong-ngomong, kamu itu masih suka buat konten yang gak jelas itu kah? Konten gak jelas Pak. Konten saya tuh jelas kok. Cuma ya konsepnya emang masih campuran gitu. Aduh ya ampun kamu nih ya, udah gak punya sopan santun, minus juga otaknya. Maksud saya isi konten kamu itu gak jelas dan jelek banget. Kemarin saya tuh diliatin loh sama anak saya video konten kamu itu. Permisi Pak, saya buru-buru mau ke sawah bantuin bapak dan ibu saya nanam padi. Kurang ngajar banget kamu ini ya. Saya tuh lagi ngajak kamu itu ngomong, jangan langsung pergi dong. Jangan-jangan kamu itu malu banget ya karena konten kamu itu udah saya lihat. Ngapain saya malu Pak, itu kan usaha saya. Dan namanya orang lagi merintis, pasti kontennya nggak bisa langsung bagus dan rame. Gak juga tuh, anak saya tuh kemarin baru aja bikin konten langsung bagus dan penontonnya banyak loh, gak kayak kamu. Denger ya, orang miskin kayak kamu itu gak akan pernah sukses. Konten kreator itu soalnya gak pantas buat kamu. Terserah Pak Tono lah mau ngomong apa, saya nggak peduli. Saya itu nggak butuh pendapat Pak Tono. Intinya saya bakal terus berusaha menjadi konten kreator sampai bisa sukses. Walaupun bapak, orang tua saya dan seluruh desa meremehkan saya tetap nggak peduli. Permisi. Ya ampun, bener-bener ya tuh anak. Bisa-bisanya loh dia tuh sok banget ngomong begitu. Miris banget deh. Beberapa hari kemudian, Wih, ternyata konten nge-review makanan itu banyak banget yang nonton. Dan kalau dipikir-pikir, kayaknya aku belum pernah deh bikin konten nge-review makanan begitu. Apa aku coba ya bikin konten nge-review makanan? Soalnya beberapa hari ini aku juga bingung mau bikin konten apa. Nak, kamu itu kenapa toh? Kok ngomong sendiri? Kamu itu masih waras kan? Bapak, ya aku tuh masih waras lah Pak. Aku tuh cuma lagi ngomong sendiri gitu tentang konten aku. Walah, emangnya gimana itu progres konten kamu? Udah banyak belum yang nonton? Ya belum lah Pak. Dan beberapa hari ini tuh aku belum upload dan bikin konten. Aku tuh bingung Pak mau bikin konten apa. Nah pas tadi ya aku scroll sosmed Pak. Aku itu ngeliat konten nge-review makanan gitu. Dan banyak banget penontonnya. Ih, jadi kenapa kamu itu gak nyoba bikin konten review makanan aja sih nak? Iya Pak, aku juga kepikiran mau buat konten review makanan. Cuma mau nge-review makanan apa ya Pak? Kamu itu mulai nge-review bakso punya Mang Ujang aja. Di situ kan baksonya murah dan enak. Oh iya. Yah, tapi aku gak punya uang Pak buat beli bakso. Ya udah nih, Bapak kasih uang kamu buat beli bakso. Buat di review, sekalian beli bakso buat Bapak sama Ibu ya. Wah, makasih banget ya Pak. Jujur aku seneng banget deh. Soalnya selain Bapak, gak ada yang mau ngedukung. Dan semuanya itu selalu ngeremehin aku Pak jadi konten kreator. Udah gak usah pakai acara terima kasih segala.
Bapak kan dulu juga udah pernah ngeremehin kamu jadi konten kreator. Jadi setelah Bapak pikir-pikir nggak ada salahnya juga kan Bapak ngedukung kamu. Iya Pak, aku merasa beruntung banget deh punya bapak yang baik dan mau mendukung aku. Ya udah Pak, kalau gitu aku berangkat beli bakso Mang Ujang dulu ya. Tapi aku pengen nge-reviewnya langsung Pak di tempat baksonya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, udah sana buruan pergi. Ntar keburu ibu tahu malah nggak boleh pergi kamu tuh loh. Iya Pak, ya udah kalau gitu Mita pergi dulu. Assalamualaikum. Mita pun kemudian membeli bakso Mang Ujang dan mereviewnya. Halo guys, hari ini tuh ya aku mau buat konten review makanan gitu. Soalnya dari beberapa hari yang lalu aku tuh bingung guys mau bikin konten apa. Nah kali ini aku mau nge-review bakso Mang Ujang. Bakso yang paling enak guys di kampung aku. Lihat nih, udah aku tambahin saus, kecap, dan juga sambal. Ya ampun guys, kuahnya seger banget. Kaldunya berasa guys. Nah, dan ini baksonya guys, itu daging banget, bukan yang kebanyakan tepung gitu. Dan juga tekstur baksonya itu guys, kenyal dan gak keras sama sekali. Rekomen banget nih buat kalian pecinta bakso. Dan asal kalian tahu ya guys, harga bakso Mang Ujang ini murah meriah. Jadi sama sekali gak bakal nguras kantong. Kalau gitu aku lanjut dulu ya guys, makan bakso Mang Ujang sampai habis. Soalnya enak banget. Nah guys, akhirnya udah habis nih baksonya. Kalau gitu videonya sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Tiba-tiba Bu Tini datang ke tempat bakso Mang Ujang dan melihat Mita sedang membuat sebuah konten. Duh ya ampun, sekarang beralih membuat konten review makanan ya. Tapi norak banget, hahaha. Bu Tini, ya emang norak sih Bu. Jadi lebih baik ibu tuh gak usah ngeliatin daripada entar mata ibu sakit kan. Dih, siapa juga yang ngeliatin, gak sudi tahu nggak? Untung aja ketika Bu Tini datang, aku udah selesai ngetek video review baksonya. Kalau nggak bakal ribet nih digangguin. Dan daripada aku ngeladenin Bu Tini sambil emosi, mending aku ladenin aja dengan santai. Udah Bu Tini, jangan malu-malu gitu. Bu Tini tadi kepo kan saya bikin konten nge-review makan bakso Mang Ujang. Nggak usah kepedean ya. Saya itu nggak kepo. Saya cuma nggak sengaja aja gitu mampir ke bakso Mang Ujang. Lagian ya, konten review kamu itu pasti nggak bakal bisa sukses ataupun rame penontonnya. Kalau saya sih positive thinking aja ya Bu. Saya yakin kalau video saya ini bakal rame. Ya karena ibu ini tipe orang yang selalu negative thinking, jadi nggak heran sih ibu itu bilang kalau video saya ini nggak bakal rame. Mulut kamu itu nggak bisa dijaga apa ya? Duh, jadi nggak mood nih makan bakso gara-gara kamu. Udahlah, mending pergi aja. Alhamdulillah, pergi juga tuh orang. Duh, tapi aku ngerasa bersalah sama Mang Ujang. Tadi kan Bu Tini niatnya mau beli bakso, tapi ya gimana? Aku kan tadi ngeladenin dia dengan santai. Dianya malah nggak terima dan baper. Udahlah, mending aku sekarang pulang terus ngedit video aku. Mita pun kemudian pulang dan mengedit video review baksonya. Ia langsung mengupload ke sosmed. Malam harinya, Nak, kamu tadi udah selesai belum nyuci piringnya? Udah kok Bu, tadi aku udah selesai nyuci piring sekalian nyapu dapur. Baguslah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kamu itu udah makan atau belum? Ibu tadi udah masak tempe goreng, tahu goreng, sama bikin sambal. Belum Bu, nanti aja deh makannya, soalnya aku belum lapar. Aku mau ke kamar dulu kalau gitu. Tumben banget kamu belum lapar jam segini. Biasanya kan kamu udah koar-koar kelaparan kalau ibu belum masak jam segini. Hehehe, nggak tahu Bu. Mungkin karena aku lagi kepikiran sesuatu aja gitu, jadinya nggak lapar deh. Duh Jan, emangnya kamu tuh lagi kepikiran apa toh? Tapi bentar-bentar. Kok kamu ini gelagatnya kayak menyembunyikan sesuatu gitu sih? Aku tuh lagi kepikiran mau nyari kerja apa gitu Bu. Dan aku tuh nggak lagi menyembunyikan sesuatu sama sekali kok. Udah ya kalau gitu, aku ke kamar dulu Bu. Untung aja ibu nggak curiga. Kalau ibu sampai tahu aku kepikiran konten aku, pasti aku dimarahin. Duh, aku nggak sabar deh ngecek video review bakso aku yang udah aku upload tadi sore. Semoga aja yang nonton banyak. Bismillah. Hah? Bentar-bentar. Ini aku nggak salah lihat apa? Ini beneran konten yang aku upload tadi sore kan? Sumpah, ini tembus sampai ratusan ribu loh yang nonton. Dan yang komen banyak yang ngedukung aku. Katanya cara nge-review aku bener-bener bagus dan bikin ngiler.
Ya ampun, aku jadi terharu deh. Alhamdulillah, akhirnya konten aku bisa banyak yang nonton. Kalau gitu mending aku bikin konten review makanan terus nggak sih? Ya udahlah, gas. Soalnya yang komen juga pada minta aku buat konten review makanan terus. Sejak saat itu pun Mita terus-terusan membuat konten mereview makanan. Tak disangka dari situ kontennya selalu viral. Ia pun mulai bisa mendapat penghasilan yang cukup besar. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh konten nge-review makanan aku bisa sukses banget kayak gini. Aku juga udah bisa dapat penghasilan yang cukup besar. Kalau gitu aku mau ngasih tahu bapak dan ibu deh supaya mereka seneng dan bangga sama aku. Tapi bentar-bentar, ini kok banyak banget yang ngechat dan nawarin aku nge-review tempat makanan mereka. Tapi ini kan di kota. Sebenarnya aku tertarik sih. Tapi mungkin sebaiknya aku obrolin dulu deh sama bapak dan ibu. Duh Jana, kamu lagi ngapain toh? Ibu perhatiin dari tadi kamu tuh ngeliatin HP serius begitu. Iya tuh, bener apa kata ibu? Kamu itu lagi ada masalah apa? Bapak, ibu, pak, bu, nggak ada masalah sama sekali kok pak, bu. Malahan ya, aku mau ngasih kabar gembira buat bapak dan ibu. Ini dia bu, hasil dari aku nge-review makanan aku. Duh Jana, ini beneran apa? Uang sebanyak ini hasil dari konten nge-review makanan yang kamu buat? Ibu kira kamu selama ini udah berhenti bikin konten. Beneran dong bu, sebenarnya aku bikin kontennya diem-diem supaya ibu nggak tahu. Hehehe. Walah, pantesan aja. Tapi ibu senang dan merasa bangga deh kalau kamu bikin konten bisa menghasilkan uang kayak begini. Iya nak, bapak juga ngerasa bangga. Akhirnya setelah kamu itu berusaha bikin konten selama ini, kamu itu bisa berhasil juga. Iya dong pak, kan berkat dukungan bapak. Nah, maafin ibu ya, selama ini ibu selalu meremehkan kamu dan gak ngedukung kamu sama sekali. Udah, gak apa-apa bu, yang penting sekarang ibu kan udah mau dukung dan bangga sama aku. Oh iya pak, bu, aku tuh ya tadi ditawarin nge-review makanan gitu, tapi di kota pak, bu. Menurut bapak dan ibu gimana? Wah bagus itu nak, kamu lakukan aja ya. Soalnya nge-review makanan itu di kota itu bisa lebih menguntungkan loh. Iya nak, ibu setuju banget apa yang dibilang sama bapak. Tapi kamu harus ingat untuk jaga diri. Wah, kalau begitu nanti Mita bakal langsung ke kota deh. Dan tenang aja pak, bu, Mita tuh pasti bisa jaga diri kok. Sejak saat itu Mita pun bolak-balik ke desa dan juga kota untuk mereview makanan. Dalam waktu yang singkat ia menjadi food vlogger terkenal dan juga sangat viral. Halo guys, di video kali ini aku tuh nggak bakal nge-review makanan dulu ya. Soalnya aku bikin video ini tuh khusus buat kalian yang selama ini udah setia nonton video reviewan aku guys. Aku bener-bener mau ngucapin terima kasih guys, karena kalian yang udah selalu nonton video aku dan ngedukung aku. Aku bisa sesukses ini jadi food vlogger itu semua karena dukungan kalian guys, yang selalu mau ngedukung aku dan juga nonton video review makanan aku. Aku berharap kalian gak bosen ya nonton video review makanan aku. Dan aku janji deh, aku bakal memperbaiki video aku supaya menjadi lebih bagus, lebih baik, dan lebih enak ditonton. Kalian tenang aja ya, hari ini aku bakal upload video review makanan kok. Tapi paling sekitar 2 jam atau sejaman lagi deh aku uploadnya. Soalnya masih dalam proses pengeditan guys. Yaudah deh, sampai sini dulu ya video ucapan terima kasih aku kepada kalian penonton setia ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Alhamdulillah selesai juga ini aku ngetek video ucapan terima kasih. Dan aku masih gak nyangka deh aku bisa jadi food vlogger yang sukses dan punya banyak uang. Ya ampun aku lupa, hari ini kan aku mau pulang nemuin bapak dan ibu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam nak, akhirnya kamu itu pulang juga. Bapak sama ibu kangen banget sama kamu itu tahu. Maaf ya pak, Mita baru bisa pulang sekarang. Soalnya dari kemarin-kemarin jadwal nge-review makanan Mita tuh lagi full banget. Iya nak, nggak apa-apa kok, bapak paham. Masuk dulu yuk. Ibu itu tadi lagi masak di dapur. Pasti ibu itu senang banget kalau kamu itu pulang ke rumah. Wah iya kak pak. Iya dong. Bentar-bentar, ngomong-ngomong ini mobil kamu lah ya nak. Ya ampun mewah banget sih nak. Ya iya dong pak. Aku tuh ya khusus beli mobil ini supaya bisa jalan-jalan bareng sama bapak dan ibu. Keesokan harinya, Pak Tono, udah denger belum? Katanya si Mita itu udah sukses tahu jadi food vlogger yang terkenal dan punya banyak uang. loh emang iya Bu Tini? Saya belum tahu loh. Soalnya saya itu sudah jarang gitu buka-buka HP dan lihat-lihat konten.
Iya Pak, tapi saya heran deh, dia kok bisa ya jadi food vlogger yang viral dan terkenal. Padahal saya lihat video review makanan dia itu biasa aja. Alah bu, dia tuh mungkin lagi hoki aja. Sebentar lagi juga turun. Hahaha, iya juga ya Pak. Astagfirullah, itu mobil siapa sih? Hampir aja Pak, itu mobil nabrak kita. Ya nih, kebangetan banget jadi orang. Tapi mobilnya mewah banget ya bu. Pasti yang punya itu orang kaya raya ya. Ya ampun, Pak Tono dan Bu Siti, maaf banget ya, abisnya kalian gak kelihatan sih. Dan juga kalian ngapain sih ngobrol di pinggir jalan kayak begini? Oh alah, ternyata kamu Tomita. Kamu nih ya bener-bener keterlaluan. Bisa-bisanya loh, kamu hampir nabrak saya dan Pak Tono. Betul tuh, jangan mentang-mentang kamu itu sekarang udah jadi food vlogger terkenal dan punya banyak uang bisa semena-mena ya. Oh, jadi Pak Tono dan Bu Tini ini udah tahu toh kalau sekarang saya itu udah jadi food vlogger yang terkenal dan punya banyak uang. Sebenarnya saya nggak semena-mena sih Pak, Bu. Kalian aja yang ngobrol di pinggir jalan terus nggak kelihatan. Ya ampun, maaf banget ya Pak, Bu. Saya harus pergi dulu. Soalnya saya mau buat video nge-review makanan lagi. Permisi. Songong banget ya si Mita itu. Duh, tapi saya itu merasa malu dan menyesal deh. Dulu kan kita meremehkan dia bu. Iya nih Pak, bener banget. Tapi saya masih nggak nyangka deh kalau dia itu bisa sukses jadi food vlogger yang terkenal dan kaya raya sekarang. Mita pun semakin sukses menjadi seorang food vlogger. Sementara itu para orang-orang meremehkannya kini merasa malu dan menyesal.